Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tetanggai sareng abdi yang diaulia. Jadi dinten ieu abdi nu diapungan ka Padepokan Nagasakti Pak Romo Bungsu. Di mana Pak lokasinya? Lokasinya Padepokan Nagasakti Romo Bungsu, Kampung Desa Molor, RT 03, RW 08, Desa Sukahati, Cilawugan, Jabar. Gitu neng alamatnya neng. Atur nuhun ka suping hadir rupaheun ka Padepokan Romo Bungsu. Pak, mulai di kapan Bapak seneng karena domba itu? Kalau senangnya Bapak itu dari tahun 75 udah senang. Tapi mulai terjun ke profesional di tekuni pakai bisnis lah tahun 96 itu mulai beli-beli domba. 96 itu Bapak beli bibit 80 ekor, jantannya bibitnya 120 ekor, jantannya 80 itu 96. Tapi sempat juga vakum tahun 2015, 16 vakum Bapak angkat terjun. Sampai sekarang ya alhamdulillah lah, karena hobi keturunan itu dari nenek kakek. Dan paling utama adalah mempertahankan seni budaya leluhur domba Garut. Ini sangat apresiasi sekarang ini banyak Srikandi Dogar yang terjun ke domba Garut seperti Neng Yuli sendiri, masih kecil, masih muda, udah hobi ya. Ini alhamdulillah lah menjadi generasi penerus untuk Romo ke depannya gitu Neng. Terus Bapak pernah kemarin sama Bapak itu dulu namanya itu adu domba ya, diganti ketangkasan domba Garut. Garut semua pernah ke Sumedang, ke Kadipaten, ke Taman Mini, ke Lapangan Banteng, ke Gunung Mas Bogor, ke Puncak, Labuan Ratu. Itu dulu kontesnya. Dulu kontes itu enggak sekarang. Sekarang kan berangkat udah dari sore. Kalau dulu jam 5 subuh aja udah jam 4 udah bisa masih masih bisa dapat tadi. Dulu hadiah-hadiahnya nggak semewah sekarang, cuma piagam dan piala. Nah, dari 2000 berapa sudah mulai berubah, ada hadiah-hadiah yang berarti seperti elektronik, motor, sapi. Inilah alhamdulillah. Jadi di domba Garut itu ada perubahan-perubahan yang sangat berarti bagi peternak. Cuman mungkin kemarin 2 tahun agak vakum masalah COVID itu. Alhamdulillah kepemimpinan KPDKI DPC Garut kita udah mulai lagi buka lah, udah bisa tandang lagi ke masing-masing lapang. Nah, ini dulu Romo namanya itu Bungsu Group. 96 sampai 2005 itu Bungsu Group. Diganti lagi Padepokannya Putra Bungsu. Ganti lagi tahun 2017 Rantai Emas. Diganti lagi sekarang Nagasakti. Karena kan kalau merek ada yang niru biar legend harus lain daripada yang lain. Nama Nagasakti itu kan Bapak sering bepergian lah ke tempat-tempat gitu. Itu diambil dari nama keramat yang ada di Sanjang, Nagasakti Nagarati. Romo ambil namanya
ada bukan naga sakti. Naga itu kan cuma kekuatan, sakti itulah ya kesaktian. Nah, mudah-mudahan kekuatan dan berjadi sakti gitu. Gitu maksudnya. Ayeuna kalau bapak-bapak kenapa? Domba kalau koleksi paling yang besar-besar 10. Cuman yang dirawat di sini cuma sedikit, kan cuma 9. Karena ya itulah tenaga, kapasitas yang ngurusnya juga kan mampunya nggak begitu banyak. Sekarang ini bedanya hobi untuk hiburan, nggak bukan bisnis lagi nih, hiburan aja lah, menghilangkan penat sehari-hari. Yang paling pokok adalah menjalin silaturahmi antara penghobi domba Garut, kaula muda. Jadi judulnya gini sekarang Rob itu, yang muda yang berkarya, yang tua yang membina. Jadi bapak membina lah yang muda-muda untuk berkarya, seperti Neng Yuli, ada Neng Rika, Neng Cindy gitu kan. Itu kan dibina lah, didorong supaya lebih bagus. Ini bangga lah Putra Cilawu, ada ya penerus gitu kalau Rob. Berapa sih alasannya bapak berprinsip kalau domba tangkas? Satu, kalau kan pemeliharanya sama, domba sayur sama domba tangkas itu sama, ngaritnya sama, perawatannya sama, cuma nilai jualnya lebih berharga domba tangkas. Kan kalau domba biasa umur setahun setengah paling 4 juta 3 juta. Kalau domba ini kan yang nilainya banyak kan ada sampai puluhan juta. Itu alasannya supaya nilai ekonominya lebih tinggi. Selain itu, yaitu mempererat persaudaraan, memelihara budaya seni leluhur domba Garut. Ada berapa jenis domba yang ada di Padepokan Raga Sakti? Kalau dombanya cuma satu aja, satu jenis domba adu. Kalau domba sayur itu di parokan. Kalau di sini apa ya, digaduhkan kalau di Bapak. Ini juga betina-betinanya sebagian besar digaduhkan di lingkungan, di tetangga, supaya pada kreatif, pada punya. Selain domba tangkas, bapak juga ada domba apa aja nih pak? Kalau di sini di rumah khususnya domba tangkas, karena sama lah pemeliharaannya, energinya sama, mendingan domba tangkas kan bobotnya lebih besar, nilai jualnya lebih tinggi daripada domba sayur. Kan bapak tentang kaum muda yang mulai banyak terjun di dunia seni ketangkasan domba Garut, gimana sih pak? Tanggapannya sangat apresiasi sekali, berarti ini domba Garut itu nggak digemari oleh kaula tua aja, kaum laki-laki sekarang, kaum wanita, Srikandi udah terjun. Ini sangat positif. Ini adalah regenerasi yang baik untuk kemajuan perkembangan domba Garut. Karena dengan terjunnya para wanita ini adalah suatu aset, bahwa ternyata domba Garut itu bukan kesana yang garang, yang galak atau gimana. Ternyata domba Garut itu bisa dibobotoh lah dengan wanita, pemeliharaan oleh wanita, cara merawatnya, memandikan, menyukur rambutnya bisa dengan kaum wanita dikerjakannya. Jadi ini sangat-sangat bagus lah, sangat apresiasi untuk domba Garut. Terakhir nih pak, harapan bapak untuk anak muda dan untuk penerus seni ketangkasan domba Garut ke depannya gimana? Harapannya harus siap mental, karena di dalam seni itu perlu biaya, perlu waktu, dan perlu kesabaran. Jadi anak muda harus ya duduk bersama lah, yang muda sama yang tua, cari pendapat, cari solusi, diskusi bersama supaya domba Garut itu di tangan anak-anak muda berkembang lebih baik, lebih punya nilai jual yang tinggi. Siapa tahu dengan anak-anak muda terjun bisa go internasional, bisa ekspor ke negara lain dengan adanya domba Garut. Itu jangan sapi aja yang bisa diimpor dari luar negeri. Mudah-mudahan kita bisa mengekspor domba Garut ke luar negeri, karena ini sangat berpotensi domba Garut ini untuk dikembangkan, karena domba Garut punya nilai lebih dari badannya, dari nilai gizinya, kulitnya, tanduknya, segalanya itu sangat punya kelebihan dibanding domba-domba lain gitu, Neng. Sakitu aya nu abdi diteruskeun ka Romo Bungsu hapunten bilih aya cicariosan nu teu enak kana mana. Assalamualaikum warahmatullahi